Atas nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Shalom Aleichem bersama Mesia. Selamat bertemu kembali saudara dengan saya, Episkop Daniel dari Nikopolis, pendiri dan pemimpin dari Gereja Ortodoks Indonesia. Kita akan melanjutkan acara kita, yaitu menjawab pertanyaan-pertanyaan yang saudara-saudara kirim. Tapi sebelumnya saya ingin menawarkan, seperti yang sudah saya tawarkan sebelumnya, yaitu buku yang terbaru yang telah kami terbitkan mengenai ajaran Gereja Rasuliah Ortodoks, yaitu Katekismus Gereja Ortodoks, dan juga buku ibadah dan doa-doa di sini. Dua ini sangat penting saudara miliki, terutama para romo, para diaken, para katekis, dan para pemimpin komunitas ortodoks, serta orang awam yang ingin belajar lebih lanjut imannya. Dua ini sangat penting untuk saudara miliki. Terima kasih. Kali ini pertanyaan berasal dari saudara Meli Telambauna. Ya. Salam, selamat siang Romo Yakobus. Ini pertanyaan memang dikirimkan ke Romo Yakobus, dan dari Romo Yakobus diadukan kepada saya. Saya Meli Telambauna dari Lubuk Pakam, Sumatera Utara. Mohon izin bertanya kembali kepada Romo Daniel Biantoro. Berikut pertanyaan saya merujuk kepada Kisah Para Rasul 3, yaitu pada ayat-ayat berikut. Kisah Rasul 3 ayat 19, karena itu sadarlah dan bertobatlah supaya dosamu dihapuskan. 20, agar Tuhan mendatangkan waktu kelegaan dan mengutus Yesus yang dari semula diuntukkan bagimu sebagai Kristus. Kristus itu harus tinggal di surga sampai waktu pemulihan segala sesuatu, seperti yang difirmankan Allah dengan perantaraan nabi-nabinya yang kudus di zaman dahulu. Pertanyaan saya, Romo, yaitu pertanyaan ke-1, apa yang dimaksud dengan Tuhan mendatangkan kelegaan dan mengutus Yesus? Bukankah Yesus telah naik ke surga? Dan ini adalah periode di mana menurut Yesus diutus untuk memberitakan Injil. Apakah secepat itu Yesus diutus kembali ke dunia? Pertanyaan kedua, apakah yang dimaksud Kristus harus tinggal di surga sampai waktu pemulihan? Pemulihan itu berlangsung di bumi sekarang ini atau nanti di langit baru dan bumi yang baru ketika Yesus datang kali kedua kah, Romo? Demikian pertanyaan saya, Romo. Terima kasih atas pencerahannya. Tuhan Yesus memberkati. Romo sehat selalu. Amin. Saudari Meli, terima kasih atas pertanyaannya. Untuk menjawab pertanyaan saudari ini, sebaiknya kita baca Kisah Rasul 3 dalam perikopnya dari ayat yang ke-13 sampai dengan ayat yang ke-21. Allah Abraham, Ishak, dan Yakub, Allah nenek moyang kita, telah memuliakan hambanya, yaitu Yesus yang kamu serahkan dan tolak di depan Pilatus. Walaupun Pilatus berpendapat bahwa ia harus dilepaskan. Tetapi kamu menolak yang kudus dan benar, serta menghendaki seorang pembunuh sebagai hadiahmu. Demikianlah ia, pemimpin kepada hidup yang telah kamu bunuh. Tetapi Allah telah membangkitkan dia dari antara orang mati, dan tentang hal itu kami adalah saksi. Dan karena kepercayaan dalam nama Yesus, maka nama itu telah menguatkan orang yang kamu lihat dan kamu kenal ini. Dan kepercayaan itu telah memberi kesembuhan kepada orang ini di depan kamu semua. Hai saudara-saudara, aku tahu bahwa kamu telah berbuat demikian karena ketidaktahuan, sama seperti semua pemimpin kamu. Tetapi dengan jalan demikian Allah telah menggenapi apa yang telah difirmankannya dahulu dengan perantara nabi-nabinya, yaitu bahwa Mesias yang diutusnya harus menderita. Karena itu sadarlah dan bertobatlah supaya dosamu dihapuskan, agar Tuhan mendatangkan waktu kelegaan dan mengutus Yesus yang dari semula diuntukkan bagimu sebagai Kristus. Kristus itu harus tinggal di sorga
sampai waktu pemulihan segala sesuatu, seperti yang difirmankan Allah dengan perantara nabi-nabinya yang kudus di zaman dahulu. Terima kasih. Allah Abraham, Allah Ishak dan Yakub. Ayat 13 ya. Allah nenek moyang kita telah memuliakan hambanya, yaitu Yesus. Ini perlu saya jelaskan dulu. Beberapa polemikus Islam menggunakan ayat ini untuk menunjukkan bahwa Yesus itu bukan Tuhan, dia itu hanya hamba. Dan tentunya mereka melihat ini dari kacamata ajaran Al-Quran bahwa semua nabi itu hanya hambanya Allah. Coba kita baca dalam surah Maryam, surah 19. Di dalam surat Maryam ayat 88 sampai dengan ayat yang ke-93. Dan mereka berkata, Allah yang Maha Pengasih mempunyai anak. Sungguh kamu telah membawa sesuatu yang sangat mungkar. Hampir saja langit pecah dan bumi terbelah, dan gunung-gunung runtuh karena ucapan itu. Karena mereka menganggap Allah yang Maha Pengasih mempunyai anak. Dan tidak mungkin bagi yang Maha Pengasih mempunyai anak. Tidak ada seorang pun di langit dan di bumi, melainkan akan datang kepada Allah yang Maha Pengasih sebagai seorang hamba. Jadi kalau tidak ada seorang pun di langit dan bumi yang datang kepada Allah sebagai seorang hamba, maka disimpulkan. Kalau begitu ketika orang Kristen mengatakan bahwa Isa Al-Masih itu anak Allah, itu ajaran keliru dan ajaran sesat. Isa Al-Masih sama seperti dengan nabi-nabi yang lain adalah seorang hamba. Buktinya nah itu ayat ini. Kisah Rasul 3 ayat yang ke-13. Allah Abraham, Ishak dan Yakub, Allah nenek moyang kita telah memuliakan hambanya, yaitu Yesus. Jadi Yesus itu hanya hamba. Tapi Yesus ini disebut hamba bukan dalam pengertian yang dimengerti oleh Quran ini. Manusia biasa yang menghamba, begitu tidak. Yesus disebut hamba karena dikatakan di dalam Filipi 2 ayat yang ke-6 sampai 8. Yang walaupun dalam rupa Allah, Yesus itu dalam rupa Allah memiliki sifat ilahi karena dia firman-Nya Allah yang ada satu di dalam Allah. Pada mulanya adalah firman, firman itu bersama-sama dengan Allah, firman itu adalah Allah. Oleh karena itu, yang walaupun dalam rupa Allah, terus yang walaupun dalam rupa Allah tidak menganggap kesetaraan dengan Allah berarti kesetaraan dengan Allah, keilahian itu setara dengan Allah karena Allah hanya mempunyai satu keilahian yang tinggal dalam dirinya maupun di dalam firman-Nya. Jadi firman mempunyai keilahian yang sama dengan Bapa sebab dia satu dengan Bapa. Terus tidak menganggap kesetaraan dengan Allah itu sebagai milik yang harus dipertahankan. Terus Melainkan telah mengosongkan diri. Nah, keilahiannya ini tidak dinampakkan. Ya tetap ada pada dia. Tidak dinampakkan dengan tujuannya apa? Terus Dan mengambil rupa seorang hamba. itu tujuannya untuk mengambil rupa seorang hamba Dan mengambil rupa seorang hamba dan menjadi sama dengan manusia. ya, kalau keilahiannya dinampakkan, keilahiannya tidak diabaikan meskipun tinggal di situ, ya dia nggak mungkin jadi manusia karena tidak mungkin manusia sekaligus Allah itu dalam perwujudannya. Keilahiannya ada di dalam dia tetapi tidak dinampakkan agar dia menjadi seorang hamba. Jadi yang menjadi hamba ini tetap yang ilahi itu. Dia tidak kehilangan keilahiannya.
Jadi ketika Yesus disebut hamba bukan berarti dia kehilangan keilahiannya dan dia bukan ilahi. Dia disebut hamba karena Markus 10 ayat 45. Karena anak manusia juga datang bukan untuk dilayani, melainkan untuk melayani. Nah, kalau orang yang datang bukan untuk dilayani, tetapi melayani, berarti dia berfungsi sebagai apa kalau melayani itu? Pelayan. Pelayan sebagai hamba. Jadi Yesus disebut hamba dalam fungsinya sebagai melayani. Melayani apa? Teruskan. Melainkan untuk melayani dan untuk memberikan nyawanya menjadi tebusan bagi Ini banyak loh, melayani manusia untuk menjadi penebusnya dengan memberikan nyawanya itu. Sebagai penebus, sebagai yang memberikan hidupnya untuk manusia, itulah dia itu pelayan. Dengan itulah dia disebut hamba. Dan itulah sebabnya mengapa dinubuatkan dalam Yesaya 52. Coba ayat 12. Sungguh kamu tidak akan buru-buru keluar dan tidak akan lari-lari berjalan, sebab Tuhan akan berjalan di depanmu dan Allah Israel akan menjadi penutup barisanmu. Terus? Sesungguhnya hambaku Sesungguhnya hambaku akan berhasil. Terus? Ia akan ditinggikan. Dia akan ditinggikan sudah kebangkitannya. Tapi sebelumnya itu ayat 53, ayat 5 dan 6. Hamba ini Tetapi dia tertikam oleh karena dia pemberontakan ditikam karena pemberontakan kita. Terus Dia diremukkan ia diremukkan oleh karena kejahatan karena kita. kejahatan kita. Terus Ganjaran yang mendatangkan keselamatan bagi kita ditimpakan. jalan yang mendatangkan keselamatan bagi kita ditimpikan kepada kita. Itu dia menjadi hamba itu karena itu. Karena dia rela memberikan dirinya untuk dianiaya, untuk mengalami aniaya sebagai sarana untuk mengalahkan kematian melalui penderitaannya itu. Dan itu pula yang dikatakan di dalam Filipi pasal 2 tadi. Ayat 7 dan 8. Melainkan telah mengosongkan dirinya sendiri dan mengambil rupa seorang hamba. Mengambil rupa seorang hamba meskipun pada dirinya dia itu setara dengan Allah. Tapi mengambil rupa seorang hamba, terus Dan menjadi sama dengan manusia. menjadi sama dengan manusia, terus Dan dalam keadaan sebagai dalam manusia, keadaan manusia, ia telah merendahkan diri dia telah merendahkan diri dan taat sampai mati, saat sampai mati. bahkan sampai mati di kayu salib. Jadi yang disalib itu bukan ketuhanannya. Kalau ketuhanan tidak bisa disalib. Tuhan tidak bisa disalib, orang Tuhan tidak bisa mati. Maka dia menjadi sama dengan manusia dalam keadaannya sebagai manusia. Dia telah merendahkan diri dan mati sampai disalib. Yang disalib bukan ketuhanannya. Ketuhanannya tidak bisa disalib. Tuhan tidak bisa mati kok. 1 Timotius 6 ayat 16. Dialah satu-satunya yang tidak takluk kepada maut. Ialah satu-satunya yang tidak takluk pada maut. Jadi yang disalib itu bukan keilahiannya, bukan ketuhanannya. Yang disalib adalah kemanusiaan yang dipakai dalam inkarnasinya itu. Nah, dalam kerelaannya untuk melayani kebutuhan keselamatan manusia itulah dia disebut hamba. Jelas ya? Kembali kepada Kisah Rasul pasal 3 ini. Ayat 13, Allah Abraham, Ishak dan Yakub, Allah nenek moyang kita telah memuliakan hambanya, yaitu Yesus, yang telah kamu serahkan dan tolak di depan Pilatus, walaupun Pilatus berpendapat bahwa ia harus diselamatkan. Tetapi kamu telah menolak yang kudus dan benar, serta mengendai seorang pembunuh sebagai hadiahnya. Demikianlah ia pemimpin kepada hidup telah kamu bunuh. Jadi keadaannya sebagai hamba itu terkait dengan penebusannya, baik di dalam Yesaya 50 dia tadi, baik di dalam Filipi pasal yang kedua ayat 6 sampai ayat 8 tadi. Dia disebut hamba dalam arti kaitannya dengan mempersembahkan dirinya untuk menjadi hambanya Allah bagi keselamatan
manusia. Maka dikatakan, demikianlah ia pemimpin kepada hidup telah kamu bunuh. Tetapi Allah telah membangkitkan dia dari antara orang mati. Dan yang membangkitkan sang Bapa bersama sang Putra sekaligus. Makanya Yesus juga mengatakan di dalam Yohanes pasal yang ke-10 ayat 17-18. Bapa mengasihi aku, oleh karena aku memberikan nyawaku. Nah, aku memberikan nyawaku. Kalau dia memberikan nyawanya sendiri berarti apa? Dia yang membuat dirinya mati. Ya kan? Terus? Memberikan nyawaku untuk menerimanya kembali. Dah, berapa? Siapa yang menerimanya Pak itu lagi? Ya dia sendiri. Berarti yang membangkitkan dirinya siapa? Ya dia. Berarti Bapa membangkitkan dia, dia juga membangkitkan dirinya. Berarti Bapa dan Putra berkarya dalam satu karya dalam kebangkitan Yesus. Terus? Tidak seorang pun mengambilnya daripada. Jadi tidak, nyawanya bukan diambil malaikat maut lah, bukan diambil oleh iblis lah, bukan diambil setan lah, bukan diambil Bapa juga, tetapi Tidak seorang pun mengambilnya daripada aku, melainkan aku memberikannya menurut kehendakku sendiri. terus. Aku berkuasa memberikannya dan berkuasa mengambilnya. Nah, kalau gitu yang mengambil nyawa itu kembali masuk ke tubuhnya siapa? Ya dia. Jadi kalau yang membangkitkan dirinya siapa? Ya Yesus. Dengan siapa? Bapa. Karena Bapa dan Putra satu di dalam Tritunggal. Tapi bukan hanya Bapa dan Putra saja yang membangkitkan Yesus pada waktu kebangkitannya. Roh Kudus juga membangkitkan. Kita baca Roma pasal yang ke-8. Ayat yang ke-9. Tetapi kamu tidak hidup dalam daging, melainkan dalam roh. Jika memang roh Allah diam di dalam kamu, tetapi jika orang tidak memiliki roh Kristus, ia bukan milik Kristus. Tetapi jika Kristus ada di dalam kamu, maka tubuh memang mati karena dosa. Tetapi roh adalah kehidupan oleh karena kebenaran. Terus? Dan jika roh dia yang telah membangkitkan Berarti Yesus. siapa yang membangkitkan Yesus? Di sini? Roh. Jadi kalau gitu yang membangkitkan Yesus siapa? Bapa, Putra, Roh Kudus dalam satu karya untuk membangkitkan Yesus ini. Makanya kalau baca kitab suci jangan satu ayat dicomot lalu ditafsirkan sendiri, karena ada gandengannya yang lain. Jadi Tritunggal Maha Kudus itu berkarya di dalam kebangkitan Kristus. Ya. Kisah Rasul 3. Demikianlah ia pemimpin pada hidup telah kamu bunuh, tetapi Allah dan firman beserta dengan firman dan rohnya gitu telah membangkitkan dia dari antara orang mati, dan tentang hal itu kami adalah saksi. Jadi sekarang berbicara tentang Yesus yang sudah bangkit. Dan karena kepercayaan dalam nama Yesus, Yesus yang mana? Yesus yang sudah bangkit dari mati itu, maka nama itu telah menguatkan orang yang kamu lihat dan kamu kenal ini, dan kepercayaan itu telah memberi kesembuhan kepada orang ini di depan kamu semua. Hai saudara-saudara, aku tahu bahwa kamu telah berbuat demikian. Berbuat apa? Berbuat membunuh Yesus tadi. Karena ketidaktahuan sama seperti semua pemimpin kamu. Tetapi dengan jalan demikian, dengan jalan kamu membunuh Yesus itu, Allah telah menggenapi apa yang telah difirmankannya dahulu dengan perantara nabinya, yaitu bahwa Mesias yang diutusnya harus menderita di mana? Ya Yesaya tadi. Yesaya 53 tadi. Coba kita baca Mesias, kita baca Yesaya 53 ayat 1 sampai 6. Siapakah yang percaya kepada berita yang kami dengar, dan kepada siapakah tangan kekuasaan Tuhan dinyatakan? Sebagai taruk ia tumbuh di hadapan Tuhan. Sebagai apa? Taruk. Sebagai taruk dia tumbuh di hadapan Tuhan. Dan sebagai tunas dari tanah kering. Tanah kering karena dia keturunan Daud, tapi Daud sudah lama kerajaannya ambruk, sudah tunas kering. Dia tumbuh ketika keluarga Daud sudah jadi orang miskin.
Maka sebagai tunas kering. Terus? Ia tidak tampan dan semaraknya pun tidak ada. Ya, di situ. dia tidak kaya, dia bukan datang sebagai raja, tapi dia adalah Mesias itu. Terus? Dan rupa pun tidak. Mhm. Sehingga kita menginginkannya. Terus? Ia dihina dan dihindari orang. Ia dihina-dihindari orang. Seorang yang penuh kesengsaraan. Karena orang penuh kesengsaraan. Dari yang biasa menderita kesakitan. Ya, menderita kesakitan. Terus? Ia sangat dihina sehingga orang menutup mukanya terhadap dia. Terus? Dan bagi kita pun dia tidak masuk hitungan. Teruskan. Tetapi sesungguhnya penyakit kitalah yang ditanggungnya dan kesengsaraan kita yang dipikulnya. Padahal kita mengira dia kena pula, Iya toh? dipukul dan ditindas oleh Allah. Nah itu. Jadi kita lihat di situ bahwa dia menderita itu memang sudah dinubuatkan. Di dalam Mazmur 22 ayat 17 juga di sana ada nubuat tentang penderitaan Kristus itu. Mazmur 22. Sebab anjing-anjing mengerumuni aku, Anjing-anjing itu para pemerintah, para pemimpin agama waktu yang dia menghendaki membunuh dia itu. Terus? gerombolan penjahat mengepung aku. Nah itu gerombolan penjala itu orang-orang Romawi yang bawa pedang, bawa pentungan itu. Terus? Mereka menusuk tangan dan kaki. Mereka menusuk tangan dan kakiku. Dalam sejarahnya tidak pernah Yusuf itu tangannya, Daud ini kan kata-kata Daud. Tidak pernah Daud itu tangannya ditusuk dan kakinya ditusuk. Berarti nubuat tentang penyalipan. Yesaya menubuatkan tentang penyalipannya. Terus siapa tadi? Daud menubuatkan tentang penyalipannya. Zakaria pasal 12 ayat yang ke-10. Aku akan mencurahkan roh pengasihan dan roh permohonan atas keluarga Daud dan atas penduduk Yerusalem. Dan mereka akan memandang kepada dia yang telah mereka tikam, dan akan meratapi dia seperti orang meratapi anak tunggal, dan akan menangisi dia dengan pedih seperti orang menangisi anak. Itu ada mereka orang yang mereka tikam. Ini juga menunjukkan nubuat tentang penyalipan. Jadi dikatakan ayat 17 dari Kisah Rasul 3 ini, hai saudara-saudara, aku tahu bahwa kamu telah berbuat demikian karena ketidaktahuan sama seperti semua pemimpin kamu. Tetapi dengan jalan demikian Allah telah menggenapi apa yang telah difirmankannya dahulu dengan perantaraan nabi-nabinya. Siapa tadi? Mazmur, Yesaya, Zakaria. Bahwa Mesias yang diutusnya harus menderita. Karena itu, sadarlah dan bertobatlah, supaya dosamu dihapuskan, agar Tuhan mendatangkan waktu kelegaan. Kelegaan apa ini? Kelegaan keselamatan. Karena Kristus menjanjikan sebelum dia naik ke surga, di dalam Yohanes pasal 14 ayat 1 dan 2. Janganlah gelisah hatimu, percayalah kepada Allah dan percayalah juga kepadaku. Di rumah Bapakku banyak tempat tinggal. Jika tidak demikian, tentu saja aku mengatakannya kepadamu. Sebab aku pergi ke situ untuk menyediakan tempat bagimu. Dan apabila aku telah pergi ke situ dan telah menyediakan tempat bagimu, aku akan datang kembali dan membawa kamu ke tempat. Itulah waktu kelegaan itu. Waktu dia memberikan tempat bagi kita di rumah Bapa, yaitu di alam ilahi, di alam terang tadi, itulah waktu kelegaan itu. Ya. Maka dikatakan agar Tuhan mendatangkan waktu kelegaan dan mengutus Yesus. Diutus dari mana? Dari surga yang selama dia duduk di sebelah kanannya itu diutus kembali, karena dikatakan dalam ayat itu. Coba baca lagi ayat yang ketiga, Yohanes 14 itu. Dan apabila aku telah pergi ke situ dan telah menyediakan tempat bagimu,
Aku akan datang kembali. Aku akan datang lagi. Itulah namanya mengutus Yesus lagi itu. Dikatakan juga di dalam Kisah Rasul pasal 1. Mulai ayat 10. Ketika mereka sedang menatap ke langit, waktu ia naik itu, tiba-tiba berdirilah dua orang yang berpakaian putih dekat mereka dan berkata kepada mereka, "Hai orang-orang Galilea, mengapakah kamu berdiri melihat ke langit? Yesus ini yang terangkat ke sorga meninggalkan kamu, akan datang kembali Akan datang lagi, terus dengan cara yang sama seperti kamu." inilah yang dimaksud mengutus Yesus itu. Datang lagi nanti di akhir zaman, dan kalau dia datang di akhir zaman, dia akan mengadakan pemulihan terhadap alam ini, dan itulah masa kelegaan, itulah masa pemulihan kembali. Alam yang tadinya diciptakan untuk kemuliaan akhirnya dipulihkan menjadi langit baru dan bumi baru. Itu yang dimaksudkan, agar Tuhan mendatangkan waktu kelegaan dan mengutus Yesus yang dari semula diutus bagimu sebagai Kristus. Kristus itu harus tinggal di surga, ya kan? Tadi kita lihat sampai waktu pemulihan segala sesuatu segala ciptaan akan dipulihkan dalam keadaan sebelum jatuh dalam dosa menjadi langit baru dan bumi baru. Itulah waktu kelegaan itu. Itulah waktu pemulihan itu. Kita baca dalam 2 Petrus pasal 3 ayat yang ke-10 sampai 12. Tetapi hari Tuhan akan tiba seperti pencuri. Pada hari itu langit akan lenyap dengan gemuruh yang dahsyat, dan unsur-unsur dunia akan hangus dalam nyala api, dan bumi dan segala yang ada di atasnya akan hilang lenyap. Terus ayat 12. Yaitu kamu yang menantikan, Mulai ayat 12 ya, 12. yaitu kamu yang menantikan dan mempercepat kedatangan hari Allah. Pada hari itu langit akan binasa dalam api, dan unsur-unsur dunia akan hancur karena nyalanya. Tetapi sesuai dengan janjinya, kita menantikan langit yang baru dan bumi yang baru. Itulah saat semua dipulihkan dalam kemuliaan, bersama kita yang percaya ikut dipulihkan di dalam kemuliaan tadi. Jadi inilah artinya pemulihan segala sesuatu, pemulihan segala alam. Dari alam yang penuh derita, alam yang penuh kematian, menjadi alam yang penuh kebenaran, alam yang penuh kekekalan. Begitu ya, Saudara Meli. Tuhan berkati. Shalom. Nama Bapa, Putra, Roh Kudus. Amin.